peserta kursus kepenulisan bulan September sampai Oktober ini ada satu dua pesan yang saya ingin sampaikan. Satu, tahap memverifikasi naskah itu adalah setelah diskusi dengan penulisnya. Kalau itu dianggap naskahnya itu sudah benar, maka akan dikirim. Nah, kalau memang masih banyak revisi, entah masalah penulisan, maka akan saya kembalikan. Contoh tadi kayak bukunya Pak Badar, itu ada yang saya edit, ada yang saya benarkan dalam segi kata atau dalam segi penulisan. Kalau itu tidak terlalu banyak, tidak masalah. Jadi tadi punyanya Pak Badar tidak terlalu masalah. Artinya tidak terlalu banyak. Contoh kayak bahasa Inggris di dalam atau di tengah paragraf itu harus dicetak miring, atau kalimat atau kata yang berbahasa asing, entah itu Arab atau Latin, itu harus dicetak miring di tengah kalimat. Kemudian huruf besar itu emang nggak boleh ada di tengah kalimat kalau tidak setelah titik, kecuali nama orang, negara, atau sebuah judul buku yang dikutip di tengah. Jadi tadi ada beberapa, cuma nggak banyak. Nah, nanti entah itu punya siapa, entah itu punya Pak Azhari atau Pak Rosidin atau Ibu siapa, nanti yang kedua ketiga, kalau hasil verifikasinya nanti itu saya menemukan banyak kesalahan atau belum tepat, maka akan saya kembalikan untuk dibenahi, ya karena kan saya juga mohon maaf juga banyak pekerjaan. Jadi kalau itu tidak terlalu parah, maka akan saya benahi. Tapi kalau itu banyak kesalahan dalam hal penulisan atau dalam hal penataan, maka akan saya kerjakan, akan saya benahi. Tapi kalau itu banyak, maka ya akan saya serahkan kembali dengan berbagai catatan. Jadi ini sebagai sebagai pelajaran untuk kita semua. Jadi sebelum naskah dikirim ke email saya, nanti kita diskusi via virtual di Google Meet, ya. Jadi kita cek awal sampai akhir, dari prakata penulis, di daftar isi, kemudian bab yang dijelaskan, subbabnya, kemudian daftar pustaka sampai biografinya. Itu kemudian jadi penataan kalimat itu nggak boleh ada huruf besar di tengah-tengah, itu nggak boleh, atau huruf Latin itu harus dicetak miring di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah paragraf itu. Kemudian spasi harus fikkan 1,15 atau 1,5. Itu sudah jadi itu saja yang saya pesankan. Kemudian masalah judul, ya, judul itu harus besar. Kalau dia bab maka dia besar, tapi kalau dia subbab maka antar kata itu harus besar. Contoh misalkan mengenal evaluasi diri, berarti M-nya besar, mengenal M-nya besar, evaluasi E-nya besar, diri D-nya besar. Ini di subbab, ya, anak bab. Jadi bukan huruf besar semua, tapi huruf pertama yang besar, huruf kata pertama yang besar, huruf tiap kata pertama yang dibesarkan. Ini di subbab. Kalau di bab maka huruf pertama, maka semua dibesarkan. Ini adalah sistematika kepenulisan agar sama. Kemudian gini, daftar pustaka, daftar isinya seperti itu, maka nanti di bab itu juga seperti itu. Jadi ini sebuah konsistensi penulis. Contoh, jangan sampai di daftar isi itu kita menulisnya, contoh menulis subbabnya itu huruf besar, yang pertama huruf besar, ya. Kemudian di penjelasan, di bab penjelasan, kita tulis subbabnya itu kecil semua. Jadi ini tidak konsisten. Jadi harus sesuai dengan bab, sesuai dengan
eh, rumusan kalimat yang ada di daftar isi. Oleh karena itu kan saya menyarankan dalam menulis itu kita harus menuliskan judul dulu, baru merumuskan daftar isi. Nah, setelah merumuskan daftar isi ini kita harus kopas. Kita kopas daftar isi ke bab. Nah, artinya biar kita tidak pertama tidak menulis lagi, yang kedua biar sama daftar isi dengan penjelasan, tapi sama kerangkanya, sama penulisan bab, penulisan kata, penulisan antar kata, penulisan subbab. Jadi ini mohon diperhatikan gitu ya. Jadi itu untuk mekanisme verifikasi naskah akhir. Jadi kalau itu masih banyak kesalahan dalam, saya tidak bahas konten ya, dalam segi penataan kata, maka akan saya kembalikan untuk dibenahi lagi gitu ya. Kalau tidak parah ya akan saya benahi gitu ya. Ini semoga difahami dan selamat untuk Pak Badar. Semoga bisa menstimulus yang lain agar semangat untuk menyelesaikan naskahnya ya. Jadi tadi hasil beliau itu tadi 78 halaman. Ini sudah cukup. Jadi tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal. Jadi itu ya. Jadi saya tidak maksa para dosen sekalian, tidak maksa harus 100 lebih, enggak, semampunya minimal ya menyentuh 65 atau 70 halaman dalam bentuk Word, agar nanti setelah di layout itu sudah 100 lebih gitu ya. Semangat, mohon maaf saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.